Pernyataan mengejutkan sekaligus bikin haru Megawati Hangestri. Langsung buka suara setelah laga antara Gresik Petrokimia melawan Jakarta Popsivo Poluan, timnya kalah telak dari Yola Yulia 3-1. Menghebohkan, tiba-tiba pemain asing Popsivo Poluan bilang gini usai lawan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia di final for Pro Liga. Akhirnya kita buktikan, menang lagi kan? Bikin penggemar Red Sparks menangis, Pio Seungju resmi pensiun musim ini. Karena nasibnya nggak jelas, begini alasannya. Pernyataan mengejutkan sekaligus bikin haru Megawati Hangestri. Setelah laga antara Gresik Petrokimia melawan Jakarta Popsivo Poluan. Megawati Hangestri Pertiwi, yang sekarang ini menjadi salah satu pemain andalan Gresik Petrokimia, kini resmi menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh fans setia dirinya dan timnya. Setelah akhirnya belum dapat tampil membela Gresik Petrokimia dalam laga melawan Jakarta Popsivo Poluan Pro Liga 2025. Melalui pernyataan resminya Megawati mengungkapkan rasa sedihnya dikarenakan belum bisa ikut bertanding membela timnya di lapangan, ketika melawan timnya Yola Yuliana yaitu Popsivo Poluan. Dengan kondisi fisik dan kebugaran tubuhnya yang belum 100% pulih, dikarenakan cedera yang dialaminya saat memperkuat Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan kemarin. Karena kata dokter yang khusus menangani Mega, daripada nanti resikonya lebih besar, mending jangan main dulu, nunggu benar-benar pulih saja nanti. Saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh supporter Gresik Petrokimia, dan fans setia Megatron. Saya sendiri seyogianya pingin sekali main, ikut turun bertanding dengan rekan-rekan di lapangan, tapi apalah daya. Dokter dan pelatih belum memperbolehkan. Saya sangat ingin bermain dan membantu tim namun kondisi fisik dan kebugaran saya masih belum memadai untuk tampil. Dokter menyarankan saya untuk fokus pada pemulihan agar bisa kembali lebih kuat dan pulih 100% kembali. Cedera yang dialami Megawati terjadi beberapa waktu lalu saat tampil di salah satu pertandingan penting Red Sparks di Korea Selatan. Yaitu dalam laga Grand Final saat melawan Pink Speeders. Dari awal pertandingan saya baik-baik saja, tidak ada kendala. Tapi pada akhir pertandingan dan sekaligus sebagai babak penentu siapa yang juara, di situ saya mengalami cedera sedikit. Pasalnya kita semua pemain Red Sparks, sudah terlalu capek. Semua pemain mati-matian untuk tampil pada saat itu. Tapi apalah daya, takdir Tuhan berkata lain. Kita hanya finish sebagai runner-up. Meskipun sudah menjalani fase pemulihan secara intensif, tim medis yang khusus menanganinya menyarankan agar Megawati tidak memaksakan diri bermain di laga berat seperti melawan Popsivo Poluan, untuk menghindari risiko cedera yang lebih parah dan serius. Kita tidak mau ambil risiko, makanya Mega, saya belum bolehkan main terlebih dahulu, ungkap dokter. Pelatih dan manajemen Gresik Petrokimia pun mendukung secara penuh dengan keputusan ini, dengan mengutamakan keselamatan dirinya dan karir jangka panjang Megawati. Pemain juga harus memikirkan kebugaran tubuhnya, jangan terlalu memaksakan untuk tampil, sampai-sampai tidak memperdulikan karir jangka panjangnya. Jajaran pelatih, manajemen dan rekan setimnya juga memberikan dukungan penuh kepada Megawati, berharap Mega bisa cepat pulih dari cedera, supaya bisa segera tampil dalam final for Pro Liga untuk membahas habis lawan di laga-laga selanjutnya nanti. Kita doakan semoga Megawati segera bugar kembali dan pulih 100%. Terima kasih atas dukungan dan doa teman-teman semua. Saya mohon para supporter tim Petrokimia Pupuk Indonesia dan fans setia Megatron, bersabar sebentar. Insya Allah dalam waktu dekat ini, saya akan segera pulih dan segera akan memperkuat Gresik Petrokimia, dalam lanjutan final for Pro Liga musim ini. Meskipun tanpa Megawati Gresik Petrokimia tetap menunjukkan semangat juang tinggi melawan Jakarta Popsivo Poluan. Walaupun timnya yaitu Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, harus menelan pil pahit kekalahan dari tim Popsivo Poluan, yang ditunggangi oleh Yola Yuliana dan kawan-kawan. Dalam laga melawan Popsivo memang agak berat, secara materi pemain mereka sangatlah kuat. Kita sama-sama punya pemain asing. Tapi apalah daya, Tuhan berkehendak lain. Kita harus takluk terhadap Jakarta Popsivo Poluan 3-1. Kita tahu, pelatih dan jajaran manajemen memang belum berani menurunkan Megawati pada laga tersebut, akan tetapi kehadiran Mega di tribun setidaknya bisa mentransfer mental tersendiri bagi rekan-rekannya yang tetap berjuang maksimal di lapangan. Karena kemenangan yang diraih setiap tim, itu adalah sudah jadi kehendak Tuhan. Kota sudah berjuang keras di lapangan. Tapi keberuntungan belum berpihak pada tim kami. Para fans dan pendukungnya pun ramai-ramai mengirimkan pesan dukungan kepada Megawati baik ketika berada di tribun penonton, dan juga melalui media sosial. Kita berharap sang bintang voli Indonesia segera pulih dari cedera dan kembali menampilkan aksi gemilannya lagi di lapangan bersama timnya yang baru, yaitu Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Mengejutkan fans voli Indonesia,
Tiba-tiba pemain asing Popsivo Poluan bilang gini usai lawan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia di final for Pro Liga musim ini. Pemain asing salah satu andalan Jakarta Popsivo Poluan Jessica Mruzik, mengungkapkan bahwa laga sengit melawan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia kemarin, dalam babak final for Pro Liga 2025 bukanlah pertandingan yang mudah. Walaupun kita akhirnya menang 3-1, tapi perlawanan sengit ditunjukkan oleh Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Jessica Mruzik mengaku pertandingan ini cukup menguras tenaga kami. Kami harus bekerja keras bersama rekan-rekannya sepanjang laga berlangsung. Saya sendiri sempat kewalahan, kami sempat kejar-kejaran Pine. Tapi keberuntungan pada akhir menjadi milik kami dan kawan-kawan di Popsivo Poluan. Pertandingan hari kemarin benar-benar berat, kami harus mengeluarkan banyak keringat saat menghadapi tim yang diasuh oleh pelatih Jeff Jiang. Gresik Petrokimia Sendir tampil sangat kompak dan memberi tekanan yang cukup signifikan sepanjang laga. Kami harus mengerahkan seluruh kemampuan kami baik secara teknik maupun mental. Pada laga pertama melawan Gresik Petrokimia, kami sempat menang, itulah yang membuat kami bermain enjau dan kami yakin, kami pasti akan menang. Alhasil alhamdulillah, kita setelah melewati persaingan yang cukup sengit, kita menang lagi melawan Petrokimia Pupuk Indonesia pada laga kemarin. Mruzik juga tidak menutup fakta bahwa absennya Megawati Hangestri bintang andalan Gresik Petrokimia turut mempengaruhi jalannya pertandingan. Pemain baru mereka, sayangnya, belum ditampilkan pelatih. Padahal kita ingin melihat bagaimana Megawati itu main. Yang digadang-gadang menjadi salah satu pemain andalan mereka. Tapi karena faktor kebugaran dan cedera, terpaksa tim pelatih dan manajemen tidak menurunkan Megawati. Sebenarnya sangat disayangkan sekali. Menurutnya kehadiran Megawati biasanya memberikan dimensi serangan yang berbeda dan lebih berbahaya bagi lawan. Dengan segudang pengalaman internasionalnya, pastinya Mega akan memberikan perlawan yang sangat sengit. Ketika saya menonton pertandingan ketika masih di Korea, memang sungguh luar biasa sih, spike kerasnya sungguh luar biasa. Tapi sejujurnya saya merasa bersyukur Megawati tidak bermain hari ini. Jadi kemungkinan kita menang akan semakin besar. Dia adalah pemain luar biasa, salah satu yang terbaik yang pernah saya lihat di liga ini. Walaupun belum pernah main di Pro Liga ini setelah dari Korea kemarin, tapi di media sosial sungguh sangat santer sekali pemberitaan tentang Mega. Alhamdulillah tanpa Mega ikut main, kami sedikit lebih bisa mengontrol jalannya permainan, walaupun tetap saja tidak mudah bagi kami. Karena mereka juga secara kualitas pemain sangatlah lumayan bagus. Kami harus tetap rendah hati, jangan sampai jumawa, tapi hasil akhirnya nanti zong, kan repot sendiri nantinya. Perjalanan kita masih panjang, dan saya yakin di babak final ini, semua tim pasti akan tampil ganas semua, tanpa terkecuali Petrokimia Pupuk Indonesia. Di sisi lain Jakarta Popsivo Poluan tampil dengan gemilang, setelah berhasil merebut set pertama atas Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, dalam lanjutan babak final Pro Liga 2025 Sabtu kemarin. Alhamdulillah kami set pertama menang. Ini adalah set pembukaan yang bagus bagi kami. Dalam laga yang berlangsung cukup ketat, alhasil Popsivo Poluan menang dengan skor tipis 25-23, setelah melalui duel angka yang sengit dan saling kejar-kejaran poin sejak awal pertandingan dimulai. Kedua tim langsung tampil agresif. Kedua menampilkan skuad tim terbaiknya. Gresik Petrokimia sempat memimpin 6-4, lewat spike garang dari open speaker mudanya. Namun Popsivo Poluan dengan cepat merespon serangan lawan, berkat penampilan gemilangnya Jessica Mruzik dan sang kapten, yang membawa mereka menyamakan kedudukan menjadi 8-8. Perlawan kedua tim sungguh sangat ketat sekali. Pertarungan makin menghebohkan di pertengahan set, rally-rally panjang kerap terjadi, memaksa kedua tim menguras stamina dan konsentrasi. Semua pemain dari kedua tim, sungguh bekerja sangat keras, demi memenangkan laga tersebut. Gresik Petrokimia sempat kembali unggul 18-16, namun Popsivo tak menyerah begitu saja dan membalas dengan cepat lewat servis keras, serta serangan cepat dari middle blocker mereka. Pertandingan ini kami lalui tidaklah dengan mudah, sungguh sangat menguras tenaga dan konsentrasi kami. Memasuki poin-poin kritis, tensi pertandingan semakin tinggi. Kami saling serang dengan spike-spike keras dan middle blocker yang sama kuatnya. Popsivo Poluan sempat mendapatkan set point di poin 24-23, namun Gresik Petrokimia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 24-24, lewat blok apik mereka di net. Blok middle mereka lumayan tangguh, bisa menepi setiap spike keras kami. Namun pengalaman dan ketenangan, menjadi kunci Popsivo Poluan mengamankan 2 poin beruntun. Dan kami sangat percaya diri sekali dengan pertandingan kali ini. Dengan tidak ditampilkannya Megawati, ini menjadi kesempatan kami untuk menghajar mereka, walaupun diraih dengan tidak mudah. Jessica Mruzik menjadi pahlawan dengan spike keras ke sisi kanan pertahanan Gresik Petrokimia, disusul dengan kesalahan servis dari mereka, alhasil kami mengakhiri set pertama dengan kemenangan untuk kami.
Mega adalah salah satu pemain voli Indonesia berkelas internasional. Kita tahu pengalaman Mega di dunia voli sangatlah ciamik. Tapi sangat disayangkan, akibat cedera, keputusan akhir pelatih dan manajemen dengan menunda menampilkan Mega. Insya Allah setelah sembuh total 100%, pasti kami akan tampilkan Megawati. Di sisi lain, rekan Megawati Hangestri Pertiwi saat di Red Sparks, yaitu Pyo Seung-ju, merasa dilema campur aduk gak karuan, soal masa depan karirnya Liga Voli Korea musim baru ini. Kita tahu Pyo Seung-ju adalah pemain senior di voli Korea. Meninggalkan kejadian dramatis, segudang drakor dan sorotan bagi Red Sparks, setelah mereka berhasil melaju jauh hingga ke babak final Vele kemarin, akan tetapi gelar juara yang diarahkan belum jua didapatkan tim besutan Ko Hye-jin itu. Pyo Seung-ju harus takluk dalam laga grand final, pada leg kelima. Mereka harus kalah tipis 3-2 dengan melewati set kelima yang penuh dengan drama. Meski mereka tampil cukup ganas menghadapi Pink Speeders, Red Sparks kini sedang menjadi sorotan setelah menjadi salah satu tim yang kehilangan banyak pemain pentingnya, untuk menyongsong musim baru, usai berakhirnya babak final. Kini Red Sparks harus merasakan pil pahit, karena ditinggal banyak pemain andalannya. Baik pemain asing mereka, ataupun pemain-pemain yang sudah cukup lama berada di Red Sparks. Kebanyakan dari mereka ingin mencoba suasana baru di luar Red Sparks, bahkan mereka kepingin ada yang keluar dari Korea. Dua pemain andalan mereka untuk kuota Asia dan pemain asing yaitu Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilic resmi meninggalkan Red Sparks. Kini keduanya kembali bermain di negaranya masing-masing. Megawati tak melanjutkan kiprahnya di negeri ginseng untuk musim ketiganya. Sejatinya banyak tawaran dari tim lain selain Red Sparks. Tapi saya karena sudah 2 tahun di sini, mungkin saya pingin suasana yang baru juga. Saya kangen tanah airku. Aslinya pihak Red Sparks juga menawarkan kontrak baru. Akan tetapi pemain asal Jember Jawa Timur itu, kini sedang berfokus membantu Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, untuk tampil di final 4 Pro Liga 2025. Saya ingin fokus bermain di Indonesia dulu. Karena saya kan juga lagi cedera, belum sembuh total. Oleh karena itu saya ingin istirahat sambil menikmati kedekatan saya dengan keluarga. Selain saya juga sudah menerima kontrak dengan Petrokimia Pupuk Indonesia. Karena saya sendiri kalau istirahat terlalu lama, saya tidak bisa. Makanya saya langsung gabung dengan tim Petrokimia, sambil menunggu cedera saya sembuh total 100%. Sementara itu, Bukilic memutuskan untuk mencoba peruntungannya di benua Eropa, dalam melanjutkan karir profesionalnya. Kini Red Sparks menjadi sorotan di mata dunia. Kekuatan Red Sparks di lini serang, semakin berkurang, setelah salah satu pemain andalan-andalan mereka yaitu Pyo Seung-ju, memberi isyarat untuk pensiun pada musim baru ini. Hal itu terjadi setelah pemain yang berposisi sebagai outside hitter itu, gagal mendapatkan tim baru. Mungkin saya akan pensiun, karena faktor ketidakjelasan tim yang merekrut saya, kata Pyo. Saya sendiri sudah cukup berumur kalau tetap nekat bermain di voli. Sekarang banyak pemain muda juga, jadi dengan ketidakjelasan ini, saya niatkan untuk pensiun dini saja. Dengan statusnya sebagai free agent, atau bebas kontrak hingga batas waktu yang ditentukan. Kejadian seperti ini bisa terjadi kepada siapa saja pemain voli Korea pribumi. Karena dengan berbagai faktor, sehingga tim-tim di Korea pasti juga akan mempertimbangkan dengan beberapa faktor untuk merekrut seorang pemain. Pyo tak kunjung mendapatkan kesepakatan baru dengan tim peserta Liga Voli Korea. Isyarat pensiun pun diungkapkan oleh pemain berusia 32 tahun itu, setelah dia tak mungkin untuk bisa tampil pada musim 2025 sampai 2026 mendatang. Dengan kabar mengejutkan ini, Red Sparks juga akan terkena imbasnya. Otomatis pemain andalan mereka satu persatu pergi tinggalkan tim yang diasuh oleh Ko Hye-jin tersebut. Berdasarkan aturan KOVO atau Federasi Bola Voli Korea Selatan, pemain yang berstatus free agent, tak bisa bermain minimal untuk 1 musim. Dengan begitu, Pyo Seung-ju lebih memilih untuk pensiun dini. Pasalnya juga umur Pyo sudahlah tidak muda lagi bagi sekelas pemain voli putri. Di sisi lain Pyo sendiri sejatinya sudah mengutarakan keinginannya, untuk direkrut sang juara bertahan Pink Speeders, melalui opsi trade atau pertukaran. Tapi alhasil, kedua tim tidaklah ada respon keputusan yang resmi. Sebenarnya saya masih ingin bermain di voli, tapi kamu begini saya terbentur aturan. Kalau tidak ada tim untuk bersinggah, secara otomatis saya pemain free agent, sudah pasti tidak akan bisa main di V-League lagi musim baru ini. Faktor kedekatan dengan keluarga menjadi alasan kuat bagi Po untuk hijrah. Saya sendiri sudah punya keluarga, punya anak. Itulah yang membuat saya berpikir untuk pensiun dini saja. Sejatinya saya pingin sekali, gabung juara bertahan Pink Spider,
Tetapi keinginannya itu tak bisa dipenuhi lantaran tak ada kesepakatan resmi yang terjadi antara kedua tim tersebut. Ya mau bagaimana lagi, kita terima aja. Saya harus berbesar hati dan legowo dan harus menerima kenyataan tidak mengenakan ini bersama Megawati dan Bukilic. Banyak drama yang terjadi pada ajang Grand Final Velek kemarin. Sampai-sampai Mega dan Buki tidak melanjutkan karirnya di Korea. Pyo Seungju sendiri bisa dikatakan bagaikan kepingan puzzle ketiga tim yang membuat lini serang Red Sparks cukup mematikan pada kompetisi musim lalu. Kontribusi Pyo sangatlah banyak dalam setiap laga yang dilalui oleh Red Sparks. Di Red Spa 6 sendiri, Pyo adalah menjadi pilar utama. Kini perasaan dilema dan bingung pokoknya campur aduklah, tak bisa lagi dibendung oleh Pyo, yang dipaksa menyudahi karir yang sudah dia bangun selama 15 tahun ini. Ya saya terima karena faktor umur juga sebagai pertimbangan suatu tim untuk merekrut seorang pemain. Saya menerima kenyataan yang terjadi sekarang tak ada yang menyakiti saya selama ini. Selama saya di Red Sparks pun saya bermain sangat enjoy. Apalagi setelah hadirnya Megawati, Red Sparks seperti tim keluarga. Saya akan fokus mempersiapkan diri untuk kehidupan baru saya dengan keluarga saya.